Kasus Subang terbaru, ada ancaman bila tidak segera diumumkan Algojo pembunuh diprediksi ada guncangan dahsyat. Namun sebelum kita lanjut mohon tekan tombol subscribe dulu kalau sudah mari kita lanjut nonton info berita dari channel kami. Kasus Subang terbaru datang dari pemeriksaan Muhammad Ramdhanu, Danu, di Polda Jabar pada Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 hari ini. Meski sudah berkali-kali saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tapi sudah 4 bulan lebih belum ditentukan tersangkanya bila terus begini maka diprediksi akan terjadi guncangan dahsyat di kasus Subang. Ada beberapa alasan yang membuat akan terjadi sebuah guncangan karena saat ini kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini mirip api dalam sekam yang suatu saat akan meledak. Tidak seperti sebelumnya Danu diperiksa bersama Yosef. Kali ini Danu diperiksa sendiri pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 malah Danu diperiksa hingga larut malam dan hari ini kembali harus datang ke Polda Jawa Barat untuk kembali diperiksa. Pemanggilan pada Selasa hari ini terhadap Danu menurut kuasa hukumnya, Ahmad Taufan adalah untuk tes kesehatan. Tentu saja ini jadi pertanyaan untuk apa dilakukan tes kesehatan. Dan apakah ada kemungkinan pemeriksaan lanjutan atau Danu malah menginap di Mapolda Jabar untuk pemeriksaan selanjutnya. Timbul juga pertanyaan dari mulut Danu bisa saja muncul seorang tersangka yang menjadi Algojo pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Terungkap mengenai ada peran orang tertentu yang sengaja memblok up Danu untuk mengakui perbuatannya atau sebaliknya, Danu diposisikan sebagai orang, bukan anak kandung dan pengetahuan yang kurang dan seolah menjadi korban. Saat YouTuber melakukan pembahasan soal Danu, banyak yang berkomentar provokatif dan juga seolah menyalahkan YouTuber lalu setelah diblok channel YouTube yang komentar provokatif tersebut ternyata puluhan komentar YouTube yang provokatif dan hinaan dari puluhan akun menghilang. Ini dugaan kuat mungkin ada orang-orang yang berperan melalui sosial media untuk membuat seperti itu, ujar YouTuber. Padahal YouTuber mengaku bahwa membahas semua saksi berdasar fakta di media kalau berdasarkan fakta ada yang merasa tersakiti itu merupakan resiko. YouTuber juga menyoroti tentang lamanya penyidikan, apakah seprofesionalkah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini sehingga penyidik belum juga mengumumkan tersangkanya. Ataukah penyidik punya keterbatasan secara individu. Ini ngomong kompetensi, walau aku bangga anggota kepolisian di Indonesia tapi kita tetap mengkritik, namun kami juga apresiasi dari sisi baiknya, ujarnya. Menurut YouTuber saat ini saksi sudah banyak bicara di media massa, lalu netizen juga punya karakteristik berbeda, punya persepsi masing-masing dan kesukaannya masing-masing. Bila semakin lama ditunda-tunda, entah apa alasannya penyidik belum juga mengumumkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang, maka akan ada resiko yang harus ditanggung. Semakin banyak saksi yang berbicara di media massa maka semakin banyak pula orang atau netizen menonton video mereka. Dan tentu saja nanti punya persepsi masing-masing, dan bisa semakin lama-lama lagi maka ini akan seperti api dalam sekam, siap-siap saja akan terjadi guncangan luar biasa kalau penyidik menahan-nahan tersangkanya, katanya. Memang kita tidak tahu benar apa kesulitan penyidik menentukan tersangka, tetapi lebih dari 3 bulan ini sudah waktu yang lama untuk menentukan tersangka, namun walau demikian kita optimis. Kalau ada sesuatu hal masih bisa dipercepat harus diperbaiki dan disampaikan segera, ujarnya. Terima kasih.